Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Sida Mawati dengan CP 106 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur jurusan akuntansi. Jika sebelumnya pada video yang telah kita bahas itu adalah mengenai cara menginstal Odoo, nah kali ini kita akan membahas mengenai navigasi Odoo, yakni berupa pengenalan juga penggunaannya pada aplikasi Odoo SOL versi 16. Nah, baik, sebelum itu kita akan membahas mengenai navigasi Odoo secara sekilas ya. Nah, baik. Apa sih yang maksud dengan navigasi Odoo itu sendiri? Jadi, di sini, navigasi Odoo itu adalah suatu sistem navigasi dalam platform perangkat lunak manajemen bisnis terpadu Odoo, yang mana akan memungkinkan pengguna untuk berpindah-pindah antara aplikasi dan menu yang berbeda dengan mudah. Nah, jadi dalam aplikasi Odoo ini, pengguna itu dapat merasakan dan juga menikmati fitur dari Odoo sendiri, yang mana itu akan memudah pengguna dalam menyelesaikan pekerjaannya menjadi lebih efisien. Begitu. Nah, baik. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari, yakni mengenai fitur-fitur dalam Odoo itu sendiri. Nah, di sini ada yang pertama database, kemudian ada view chart, kemudian ada activate the developer mode, kemudian ada view metadata, kemudian selanjutnya ada search view, ada filter, ada group by, dan juga ada data format and separator. Nah, apa sih masing-masing dari fitur ini dan apa kegunaannya? Nah, ini akan kita pelajari pada pembahasan berikut ini. Jadi langsung aja kita praktek ya. Nah, baik, kita beralih ke Odoo. Nah, jadi di sini adalah tampilan ketika kita ingin login ke web Odoo. Nah, di sini mengapa tampilan seperti ini? Di sini terlihat ya database yang akan saya gunakan, yakni adalah Odoo strip 123. Nah, di sini kita bisa menggunakan, kita bisa ke manage database dulu. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, ini adalah tampilan database yang akan kita gunakan, yang mana di sini saya memiliki dua database, yang ini telah saya buat ketika saya menginstal Odoo ini sendiri. Nah, jika pengguna kita ingin membuat database baru ya, kita bisa menambahkannya dengan cara create database seperti ini. Kita klik. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dari tampilan ini kita diminta untuk melengkapi mulai dari database name, kemudian password, phone number, atau email juga bisa diganti, kemudian juga sampai ke country. Nah, di sini kita jangan lupa untuk menyentang demo data. Kemudian setelah itu kita semuanya lengkap, kita klik continue. Maka nanti database itu akan terbuat sendiri. Jadi nanti kita bisa menambahkan database baru. Nah, di sini saya akan menggunakan database yang ini ya, karena saya sudah memiliki database, kemudian jadi saya tidak membuat database. Kita klik di sini. Nah, ini ada tampilan, yang mana ya ada email, juga password. Nah, ini email passwordnya sudah saya daftarkan ketika saya membuat database ini. Jadi, saya tinggal login saja. Jadi, database itu pada dasarnya adalah adalah kumpulan data yang akan digunakan oleh pengguna, yang akan kita gunakan ketika kita itu menjalankan suatu Odoo. Seperti itu, teman-teman. Kita tunggu proses loginnya. Agak sedikit lama, kita tunggu. Ini juga biasanya bisa terpengaruh karena adanya jaringan juga ya teman-teman. Oh ya, dan sedikit informasi juga bahwasanya database dalam Odoo ini bisa digunakan lebih dari satu, tergantung dengan penyimpanan atau storage dari masing-masing server Odoo yang dimiliki, seperti itu. Nah, ini udah bisa halamannya terbuka. Masih loading, kita tunggu. Nah, di sini kita muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, congratulations, your inbox is empty. Nah, di sini maka sudah berhasil masuk ke dalam Odoo. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai fitur navigasi selanjutnya, yaitu ada view chart.
bagaimana cara kita menemukan flowchart? Nah, di sini kita ke menu, kemudian kita pilih salah satu menu ini. Saya akan memilih sales. Kita tunggu. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana tampilan dari modul sales ini dan juga tampilan view chart. Nah, ini yang maksud adalah view chart. Jadi, 5 baris ini, mulai dari ini sampai ini, itu adalah view chart. Nah, apa sih view chart itu sendiri? View chart itu adalah salah satu tampilan dalam Odoo yang mana itu akan memungkinkan kita untuk memvisualisasikan data yang bisa dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk grafik garis, grafik lingkaran maupun diagram batang dan juga lain sebagainya. Nah, di sini terdapat 5 jenis dari view chart sendiri. Yang pertama ada list, ada Kanban view, kemudian ada kalender, kemudian ada pivot dan juga ada graph. Nah, di sini kita akan melihatnya satu-satu. Nah, di sini pertama yaitu adalah tampilan list. Nah, jadi list ini adalah tampilan yang telah kita lihat seperti ini ya teman-teman. Jadi list ini itu merupakan fitur dari view chart yang mana digunakan untuk menampilkan data dalam jumlah yang besar dan juga nantinya itu memungkinkan untuk melakukan filtering, sorting, juga searching data. Nah, kemudian jadi ini adalah tampilan dari list view. Kemudian kita beralih ke Kanban. Nah, kita ke Kanban view. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi dalam Kanban view ini dia itu datanya berupa kartu-kartu. Kalau kita lihat di sini ada perusahaan-perusahaan atau customer, yaitu ada Gemini Furniture, kemudian ada Lumber Inn, kemudian ada Gemini ada Riddimat juga, dan lain sebagainya. Di sini dia itu dikelompokkan, dan kita juga bisa mengelompokkan dia berdasarkan skala prioritas. Dan yang bentuknya seperti kartu seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian kita ke berita selanjutnya, yaitu ada kalender. Nah, dalam kalender ini, kita tunggu. Nah, maka tampilannya juga akan seperti kalender pada umumnya, yang mana dalam kalender ini itu digunakan untuk menampilkan suatu agenda ataupun kegiatan. Yang bisa kita lihat di sini ada contohnya ada week, nah ada week ke-12, kemudian ada hari, ada tanggal di sini, dan juga kita juga melihat tampilan dari masing-masing agenda yang akan kita kerjakan seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu adalah dari pivot. Nah, dalam pivot ini itu adalah bisa menampilkan data yang mana dalam bentuk tabel pivot. Nah, di sini kita lihat seperti ini. Ini adalah bentuk dari tabel pivot yang mana nantinya itu dapat diatur berdasarkan beberapa dimensi dan juga ukuran yang berbeda. Seperti itu, teman-teman. Jadi tampilan pivot itu seperti ini. Kemudian selanjutnya, yang terakhir adalah graph. Nah, kita buka. Nah, di sini kalau kita lihat tampilannya itu seperti grafik ya, karena dia di sini memang memvisualisasikan datanya itu menggunakan grafik, yang mana menunjukkan grafik ini digunakan untuk menampilkan perbandingan dan juga biasanya tren data dalam bentuk visual yang lebih menarik dan pengguna itu juga lebih mudah untuk memahami dari tren-tren yang disajikan ini, teman-teman. Nah, baik, itu adalah tentang view chart. Kemudian kita akan beralih ke navigasi selanjutnya yaitu mengenai activate the developer mode. Nah, apa sih itu? Nah, jadi kita akan beralih ke sini ke menu lagi, kemudian kita ke setting. Kita tunggu ya, karena masih loading. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini ya teman-teman, kita lihat. Nah, di sini di menu setting, kita bisa mengaktifkan activate the developer mode. Nah, apa sih yang maksud dengan developer mode itu sendiri? Nah, jadi pada developer mode itu adalah berfungsi untuk memfasilitasi pengembangan dan juga modifikasi atau debugging pada aplikasi Odoo itu sendiri. Jadi pada mode ini nanti pengguna itu dapat memiliki akses ke alat-alat pengembangan dan juga kode sumber Odoo sehingga akan memungkinkan untuk melakukan perubahan dan juga penyesuaian pada aplikasi ini sendiri. Nah, kita scroll ke bawah, kemudian kita lihat. Nah, di sini ada tampilan yaitu Developer Tools. Nah, di sini kita pilih yang paling atas sendiri, yaitu Activate the Developer Mode. Kita klik. Nah, kita tunggu sampai dia selesai. Kita tunggu ya teman-teman, karena memang prosesnya
agak sedikit lama. Nah, ini kita tunggu. Nah, dia sudah jalan. Nah, jadi di sini sudah tampil tampilan kembang seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat, jika dia sudah ada tampilan kembang seperti ini, nah, maka tandanya di sini activate the developer mode itu sudah berhasil. Jadi, developer mode-nya sendiri sudah berhasil untuk diaktifkan. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan beralih ke navigasi selanjutnya, yaitu ada view metadata. Nah, di sini kita beralih lagi ke cell. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, di sini kalau kita ingin melihat metadata atau view metadata, itu kita bisa memilih salah satu dari data yang ada di sini. Nah, sebelumnya view metadata itu sendiri adalah salah satu fitur dari navigasi itu sendiri yang mana itu untuk mengetahui secara detail terkait dengan ID pengguna yang membuat tanggal dibuat juga terakhir dimodifikasi dan juga lain sebagainya. Nah, bagaimana? Langsung saja kita lihat ya. Di sini misalnya saya memilih contohnya ada nih ready-made. Nah, kita pilih, kita klik, kita tunggu sebentar masih loading. Kita tunggu teman-teman. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau kita ingin melihat, kita klik icon kumbang tadi. Setelah kita aktifkan developer mode-nya, kita klik di sini. Nah, kemudian di sini ada tampilan, yaitu view metadata. Nah, kita klik. Nah, maka tampilan dari view metadata itu akan seperti ini. Jadi nanti akan diketahui terkait ID, kemudian ada XML ID, kemudian ada nomor update, creation user, dan sampai dengan let's modification date, yang semuanya sudah bisa kita lihat pada layar ini. Nah, oke, kita oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai search view. Nah, kita kembali, kita back. Nah, seperti namanya ya, teman-teman ya. Kalau search view itu digunakan untuk mencari data dari suatu objek ataupun model yang terdapat dalam database Odoo. Nah, fungsi utama dari search view ini sendiri itu adalah untuk membantu pengguna tentunya untuk menemukan atau mencari suatu data atau bahkan mengakses data yang diperlukan dengan cepat dan juga mudah. Jadi di sini kita ada tampilan ini ya, search. Nah, di sini untuk search view sendiri itu terdiri dari dua juga, yang mana ada filter dan juga ada group by. Nah, yang pertama di sini kita akan belajar mengenai search view dulu ya. Jadi, coba kita, saya akan mengetikkan beberapa kata, yang mana misal contoh di sini saya mengetikkan lumber inch. Nah, kita enter. Nah, maka data yang akan terlihat itu ada seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada lumber inch dari cuma satu data. Jadi, kalau kita ingin men-searching, kita bisa tinggal kita mengetikkan saja terkait dengan kata yang ingin kita cari. Kemudian nanti akan dengan cepat kita akan menemukan data tersebut tanpa kita harus men-scroll satu-satu ya. Kemudian selanjutnya, selanjutnya itu mengenai filter. Nah, filter ini juga sama. Dia adalah salah satu komponen dari search view, yang mana di sini kalau kita klik, nah filter ini digunakan itu untuk memfilter yang mana atau menyaring seluruh bentuk data dalam suatu objek ya atau model. Nah, contohnya di sini kan saya sudah mencari tadi lumber inch. Nah, misalkan di sini saya filter di sini itu ada sales order. Nah, maka nanti tampilannya akan juga seperti ini. Dia akan menyaring data ke dalam sales order, yaitu teman-teman. Nah, kemudian group by. Nah, group by ini juga sama, yang mana group by ini salah satu komponen dari search view, yang mana kegunaannya itu adalah mengklasifikasikan. Jadi filter ini tadi kan menyaring. Nah, di sini untuk group by ini dia akan mengklasifikasi atau mengelompokkan suatu data berdasarkan model atau kriteria tertentu. Nah, di sini ada salesperson, ada customer, ada order date, juga add custom group. Nah, di sini akan saya coba memilih dari customer. Nah, ternyata tidak ada datanya. Ada ini satu. Jadi ini
kalau kita mengaktifkan search view yang mana kita juga melakukan filter juga group by, maka tandanya seperti ini. Jadi di sini saya akan mencari mengenai data customer dari Bloomberg ini. Nah, maka di sini akan muncul data dari perusahaan Bloomberg ini sendiri, kemudian yang mana dia sudah melakukan sales order. Seperti itu. Oke, kita X dulu. Kita kembalikan ke awal ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir di sini kita akan belajar mengenai date format dan juga separator. Nah, apa sih yang dimaksud dengan date format dan juga separator itu? Jadi di sini sebelumnya saya jelaskan mengenai date format. Nah, date format dan separator ini biasanya digunakan untuk menentukan cara tampilan format tanggal untuk dan juga tanda pemisah antara bulan, hari, dan juga tahun pada aplikasi Odoo. Nah, dengan mengatur format ini, kita itu bisa menentukan format tanggal yang sesuai dengan kebiasaan atau standar yang digunakan di negara atau wilayah tertentu. Jadi misalkan di Indonesia itu kan format negaranya, format tanggalnya itu DDMMY, beda dengan format yang lain, misal negara Amerika itu kan pakainya MMDDYY. Nah, itu. Jadi kita bisa mengatur berdasarkan apa yang kita inginkan. Seperti itu, teman-teman. Kemudian sedangkan untuk fitur separator, separator sendiri itu menentukan tanda pemisah yang digunakan antara bulan, hari, tahun, juga format. Jadi misal tanda pemisahnya itu adalah garing, bisa strip, ataupun persen, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi langsung aja kita praktik ya. Untuk dashboard format ini kita ke setting. Nah, kita ke setting, kita tunggu. Nah, kemudian misalnya kita akan mengubah bahasa dari Odoo ini, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Maka kita akan ke language. Nah, kita akan milih manage language. Coba kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini karena kita bisa mencari bahasa yang kita inginkan. Misalkan di sini saya cari ya Indonesia gitu. Saya ingin ubah ke bahasa Indonesia. Kita search. Nah, maka akan tampil seperti ini. Coba saya akan klik ini. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini untuk data formatnya di sini sudah sesuai. Kalau misalkan kan di Indonesia itu formatnya kan DD, MM, YY. Di sini saya menggunakan juga sudah saya inputkan di sini karena sebenarnya tadi sudah pernah saya coba untuk mengubahnya, teman-teman. Kemudian di sini untuk separatornya saya menggunakan tanda garing. Jadi masing-masing date, month, dan juga terkait dengan tahunnya ini saya pisahkan dengan garing. Nah, ini sudah sesuai. Kemudian kita lihat di sini tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, jika sudah sesuai, kita atur. Di sini kita bisa klik Activate and Translate. Kita klik. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik Add. Kita tunggu sampai proses ini itu selesai. Biasanya ini membutuhkan waktu yang cukup lama, teman-teman. Jadi kita harus bersabar karena di sini dia itu juga menginstal dari bahasanya, kemudian juga dia masih menyiapkan terkait pengaplikasiannya, yaitu mengubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi kita tunggu dulu sampai dia selesai ya, teman-teman. Jadi kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, ini akan segera selesai, teman-teman. Nah,
Jika tampilannya sudah berubah seperti ini, kita pilih yang ini ya, switch to Indonesian, bahasa Indonesia, and close. Kita klik. Kita tunggu prosesnya sampai selesai lagi. Oke, kita tunggu prosesnya masih lagi. Jadi memang ketika kita ingin mengaktifkan atau menggunakan fitur audio yang jenis ini, chat format dan juga separator, itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama juga teman-teman. Jadi kita harus bersabar ya dalam mengaplikasikan format ini. Nah ini jam itu selesai. Nah tampilannya coba kita lihat, ini sudah terlihat teman-teman, sudah dari ini tadi kan setting, sekarang jadi pengaturan, pengaturan dan saya ini bahasa Indonesia. Nah coba kita ke, nah ini juga menunya pun juga sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Kita lihat di sini klik penjualan ya. Ini kita tunggu. Nah maka tampilannya itu akan berubah menjadi bahasa Indonesia karena tadi kita sudah mengubahnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, baik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa untuk menunggu video-video selanjutnya terkait dengan auto yang akan saya bagikan di YouTube channel saya ini, ya teman-teman. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.